Kenapa Prabowo harus berterima kasih sama Jokowi? Karena Jokowi lah sebenarnya yang memberikan jalan lahirnya fasisme, ya. Jadi yang kita lawan bukan lagi pemerintahan otokrat, pemerintahan otoritarian, enggak, fasis. Dan lahirnya fasis itu salah satu bahan bakarnya adalah rente dan ketimpangan. Jadi buku yang ditulis dari teman-teman ini dicetak oleh margin kiri. Ini adalah buku yang bagus banget. Di situ ada almarhum Faisal Basri. Salah satu yang saya ingat dari almarhum Faisal Basri, ekonom senior, dia ngingetin begini. Kalau saya udah nggak ada, Bim, generasi kamu akan melihat bahwa kegagalan generasi-generasi tua yang menikmati di era Jokowi itu akan berakhir pada fasisme. Jadi sebelum meninggal, dia udah ngingetin bahwa yang akan dihadapi adalah fasisme. Oke, saya mau maparkan sedikit bahan bakar dari otoritarian fasisme itu melalui angka yang akan berbicara. Apa yang dilakukan Jokowi 10 tahun terakhir yang membuat militer masuk jadi nyangkul sawah. Militer mengukur tipisnya tempe dan tahu. Dari mana ini bahan bakarnya? Jokowi memupuk ketimpangan lewat rente. Dan dalam 10 tahun terakhir dari 2019 dan sebelumnya juga trennya hampir sama. 50 orang yang paling kaya. Jadi bukan cuma 9 aja teman-teman. 50 orang yang paling kaya itu kekayaannya terus melesat. Dan tahun 2024 50 orang yang paling kaya ini kekayaannya setara 50 juta orang Indonesia. 2026 setara 55 juta orang Indonesia. Dan itu dipupuk ketimpangannya, kenaikan hartanya dari 2.508 triliun 2019 itu melesat menjadi 4.651 triliun. Siapa yang ngantek asing? Yang menjual hilirisasi ke China. 80% lebih tujuan ekspor kita ke China. Begitu kita butuh mobil listrik, begitu kita butuh baterai, kita impor habis-habisan. Dan Jokowi yang melahirkan Sudo untuk bilang bahwa, hey, kita bukan cuma kaya batu bara, bukan cuma nyawit aja, tapi kita punya nikel. Dan nikelnya yang masih setengah mentah dikirim keluar, hari ini kita impor dari Filipina. Gak bener Indonesia negara yang punya cadangan nikel yang gak ada habis-habisnya. Kita impor dari Filipina biji nikel. Kita impor dari Solomon Island, pulau kecil. Karena hampir habis pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia dikeruk oleh rente dari kebijakan hilirisasinya Jokowi. Jadi Jokowi menyisakan apa? Menyisakan yang miskin makin miskin, yang menengah makin turun, yang kaya makin dapat rente bukan cuma dari infrastruktur, jalan tol, BUMN yang bangkrut, tapi yang kaya juga mendapatkan rente dari yang disebut sebagai hilirisasi. Tuh kerjaannya Jokowi. Ini adalah satu kesatuan bahwa yang berkuasa hari ini saling bekerja sama seolah ada perang. Oh, Hambalang versus geng Solo. Kalau saya nih, itu intrik politik yang harusnya kita pisahkan bahwa mereka berdua sama-sama memupuk ketimpangan. Karena view saya sebentar lagi akan terjadi resesi maha hebat yang gak ada obatnya. Dan gak sadar-sadar. Kalau saya dan teman-teman yang lainnya banyak yang berada pada sisi bahwa gak mungkin dengan sistem politik hari ini akan melahirkan superhero. Itu gak mungkin.